sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai engkau sekaliannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Advent yang kedua untuk kita. Horas firman Tuhan, renungan atau khotbah bagi kita sore ini diambil dari kitab Filipi pasal yang pertama, ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-11. Demikian dikatakan, saya baca untuk kita. Ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, beberapa hari yang silam saya update status sesungguhnya keren itu di salah satu media sosial saya dengan kalimat singkat, welcome December. Artinya selamat datang bulan Desember. Nah, hari ini kita udah di tanggal 10 Desember, ya kan? Tanggal 10 saya doang? Tanggal 3 dong? Iya, hari ini kita udah di tanggal 4 Desember. Sudah 4 hari berlalu. Maka saya setuju lagu pembuka di ibadah ini tadi, berkat kemurahan. Benar sekali. Dalam bahasa yang sangat-sangat sederhana, saya nggak nyangka saya bisa ada hingga hari ini. Kalau mau lebih dalam lagi secara teologis, siapalah saya? Isi mahamuahita ubayan nadi luas di batara kita mengulu sangat tutikio. Bukan siapa-siapa kita. Bahkan mungkin sekali lagi mungkin, bahkan mungkin sesungguhnya kita nggak layak. Tetapi Allah masih berbaik hati, bermurah hati kepada kita. Benar sekali, aku ada saat ini semua karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Ini sebaiknya menjadi hal yang penting bagi kita untuk mengawali dan melanjutkan bulan Desember ini. Biarlah kita sama-sama berkonfes, bahasa kami orang teologi, mengaku bahwa kita ada saat ini semua karena
kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, harus di situ dia. Sekali lagi, apalah yang mau dikatakannya. Nah, berjumpa Tuhan ini umat hede. Ya, baik sekali Tuhan itu mengizinkan kita ada dan memasuki di bulan Desember ini yang juga lazim disebut dengan bulan suci. Kenapa ini menjadi bulan suci? Karena di bulan ini, di salah satu harinya di penghujung nanti akan ada perayaan hari kelahiran putranya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi sekarang kita sedang di Advent yang kedua. Kalau di gereja kita HKBP ada 4 minggu Advent. Analoginya kira-kira begini. Kalau umpamanya kita sedang ikut dalam perlombaan lari 1000 meter, maka hari ini kita sudah di 500 meter. Sudah di 500 meter kita. Perjuangan kita tinggal 500 meter ke depan lagi. Sekali lagi, kalau bahasa kami orang Medan lah, orang Siantar, kita sudah di setengah jalan ini. Maka orang yang sudah di setengah jalan, jangan balik, jangan mundur, lanjutkanlah itu. Maka untuk melanjutkannya, sebagai persiapan diri kita menyongsong Maranatha itu, menyongsong datangnya Yesus Kristus, kita diminta untuk seperti topik minggu hidup suci dalam penantian hari Kristus. Meski sesungguhnya ini berangkat dari pengalaman hidup Paulus yang bolak-balik masuk penjara, tetapi dia terus memberitakan Injil. Dia pernah melayani di Filipi dan tidak lama kemudian dia dipenjarakan. Tiba-tiba dia mendengar ada semacam pergumulan, goncangan yang dialami oleh gereja jemaat di Filipi karena hadirnya guru-guru sesat, pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang mencoba membiaskan, itu bahasa yang lazim, yang mencoba membiaskan ajaran yang sesungguhnya, ajaran yang murni tentang Alkitab itu sendiri. Misalnya, kalau Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa akan ada kebangkitan orang mati, lalu sejenak akan datang guru-guru palsu berkata bahwa kebangkitan orang mati itu omong kosong, itu bohong. Bingung jolma dibayar, bingung jemaat ini, lalu bertanya dalam hatinya, mana yang benar, yang diajarkan Paulus atau yang diajarkan guru-guru ini yang datang akhir-akhir ini. Contoh kedua misalnya, kalau Paulus mengajarkan bahwa yang terbaik dalam hidup ini adalah hidup baru, sejenak mereka akan datang dan berkata hidup baru itu hanya kesia-siaan, nggak ada hidup baru, karena yang terbaik dalam hidup ini adalah hedonis atau utilitarianisme. Agak susah nyebutnya, tapi untung saya lancar ya. Hedonis, bahwa puncak dari segala kehidupan adalah kenikmatan. Kalau sesuatu bisa kau nikmati, nikmati karena besok kau akan mati. Bahkan kalau hal-hal yang jahat bisa kau nikmati dan itu kau rasa nikmat, lakukan. Jangan hiraukan apa konsekuensi di balik itu. Itu hedonis. Mereka merusak ajaran-ajaran yang sesungguhnya itu. Lalu yang kedua misalnya paham utilitarianisme, bahwa kita harus petik hari ini, jangan lewatkan hari, jangan lewatkan kesempatan. Petik dia, itu bahasanya, petiklah hari ini karena mungkin besok kau sudah nggak ada. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Sekali lagi, jangan hiraukan apa konsekuensinya, termasuk
Kalau Tuhan sudah berkata membunuh itu tidak baik, mereka akan berkata, lakukan saja, kau nggak tahu kau masih hidup atau enggak besok. Demikianlah kehadiran guru-guru penyesat ini yang membiaskan, menstil ajaran yang sesungguhnya. Akhirnya jemaat mengalami kegamangan, kebingungan. Untuk itulah Paulus memberi jawab. Paulus memberi jawab akan pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi itu. Luar biasanya Paulus, dia tidak katakan kau salah. Kenapa kalian dengar ajaran-ajaran para penyesat itu? Tidak. Paulus seakan-akan tidak sedang menghadapi pergumulan, malah dia mengingat kebaikan persekutuan dengan orang Filipi. Setiap aku mengingat kalian, aku selalu bergembira, aku selalu bersuka cita. Bahkan ada satu kalimat yang menarik, kalian semua sudah ada di hatiku. Luar biasa Paulus. Bahkan setiap aku berdoa untuk kalian, aku selalu berdoa dengan sukacita. Bayangkanlah. Pertama, boleh kita merenung dari sini, ternyata salah satu atau model cara menghadapi pergumulan, berikan sukacita kepada orang yang sedang bergumul, bukan sebaliknya. Misalnya, kalau orang Batak, kalau salah saya salahkan ya, tapi kayaknya saya nggak salah sih. Orang Batak katanya sulit berbahasa basi, nggak tahu benar atau tidak. Nggak tahu orang Sunda, saya nggak tahu. Kalau orang Batak susah berbahasa basi. Misalnya, kalau seseorang jelek, dia akan berkata jelek kali kau. Airwa maho katanya kan? Ya pasti tersinggung. Tapi kalau orang lain, nggak usah saya sebut dari suku mana misalnya, kayaknya lipstikmu kepanjangan deh, gitu kan? Kayaknya rokmu kependekan deh, kayaknya sepatumu kebesaran deh, kayaknya apa yang di muka ini, saya lupa namanya, yang biasa dipakai perempuan yang membuat wajahnya putih itu apa itu? Bedak, kayaknya bedakmu ketebelan. Kira-kira itu yang dilakukan Paulus. Apa susahnya mengatakan orang manis meskipun dia nggak manis? Meskipun pada aslinya dia hitam manis, hilangkan saja hitamnya, katakan manis. Kalau Batak birong galot, gitu kan? Kalau sudah sempat keluar ungkapan birong galot, kayaknya maulah golok pun keluar, ya kan? Ya kan? Tapi ada lagu mendok bahwa birong itu menarik. Birong peho itu alay. Ya, itu siapa deh? Tahu lagu itu? Syukurlah nggak tahu. Biar saya ajarkan satu ketika. Ecek-eceknya, ya kan? Nah, Paulus begitu. Aku bersyukur setiap mengingat kalian. Dia melupakan apa yang sedang terjadi. Lalu pada akhirnya Paulus sampai kepada goal. Paulus sampai kepada target. Satu hal juga yang saya katakan melalui nats ini, belajarlah menghadapi konflik dengan syukur dan doa. Bahkan doanya adalah selalu bersukacita. Memang seharusnya doa itu harus dengan sukacita ya. Daku apa kata-kata. Aduh kamu nomor tangi yang lain marumut-umut. Ada begitu? Martangi yang beribadah, ada marumut-umut. Dia berdoa tetapi bersungut-sungut. Paulus mengajarkan itu nggak baik. Kalau berdoa bersukacitalah, kalau berdoa bergembiralah. Dalam artian lain, usahakan di saat kau sedang berdoa yang terpancar dari wajahmu adalah senyuman, smile. Itu ya. Ayo kita berdoa. Kata seseorang kepada pacarnya. Duduk mereka bersama. Berdoalah. Pacarnya ini nggak tutup mata. Ditengoklah pacarnya ini berdoa, wajahnya
cemberut. Amin, kata pacarnya. Kau doa apa marungut-ungut sih? Padahal pacarnya ini doanya adalah jengkel karena perilakuan pacarnya ini misalnya yang tukang selingkuh lah, tukang marah lah, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, model doa seperti itu sebaiknya sudah hilang di Advent yang kedua ini. Berdoalah dengan sukacita. Bahkan sekalipun engkau diganggu dalam pekerjaanmu, seperti Paulus yang mengalami gangguan dari guru-guru penyesat, dia selalu bersyukur. Tadi pagi khotbah di sini jam 7 saya katakan ada seperti ini misalnya, tapi tidak ada terjemahan bahasa Indonesianya, kayaknya hanya bahasa Batak adanya. 10 pakail sada padang guri sudah dan dapot. Ngertos muhudin namutot. Ya, itu maksudnya apa? Kalau ada 10 orang yang memancing ikan dimanapun itu, satu saja melemparkan sesuatu ke tempat pemancingan itu, yang 10 pemancing ini nggak dapat apa-apa. Kalah yang 10 dibuat yang satu. Nah, Paulus nggak mau merasa seperti itu. Sekalipun pekerjaannya diganggu, ajaran yang murni disetel, dijauh-jauhkan dari kebenaran, dia santai aja. Kalau orang Inggris mengatakan take it easy, dan ini benar, take it easy. Bahasa yang lain, hadapi aja dengan senyuman. Karena ternyata senyuman di samping ibadah, senyuman itu adalah kekuatan. Percaya, senyuman itu adalah kekuatan. Nah, pada akhirnya Paulus meminta jemaat di Filipi mengambil keputusan, tahu memilah dan memilih mana yang baik dan yang jahat. Ini sasarannya. Pilahlah mana yang baik, mana yang tidak. Kalau menurut engkau sudah menerima Injil, bahkan Kristus sudah mengawalinya seperti ayat 6 dan 7 tadi, Kristus sendiri nanti akan mengakhirinya. Kalau kau menghadapi tantangan, terima saja, amini saja ajaran yang benar itu. Dengan demikian, pada akhirnya engkau akan mampu mengambil keputusan, inilah yang terbaik, inilah yang harus saya ambil, selebihnya saya buang. Dan menurut penafsir, Paulus berhasil, jemaat di Filipi akhirnya kembali, seperti bahasa Martin Luther, back to the Bible, kembali ke Alkitab, kembali kepada ajaran yang sesungguhnya. Ini renungan bersama sekarang untuk kita. Kita sudah di akhir tahun sekarang. Siapa tahu ada sesuatu yang pernah membingungkan kita, mengkacaukan kita. Melalui Rasul Paulus diminta back to the Bible. Kita punya Bible, kita punya Alkitab, kita punya cermin yang tidak akan pernah buram dan kusam, yaitu firman Tuhan. Berkacalah padanya, bercerminlah padanya, maka segala pergumulanmu akan terjawab. Yang terakhir, sesuai dengan topik minggu ini, sekarang Advent kedua, saya analogikan seperti ini. Kalau ada satu lingkaran biasanya 360 derajat, maka Advent kedua ini kita sudah berada di 180 derajat. Advent pertama 90, sekarang tambah 90, sudah 180. Kalau ini ibarat metanoia, kalau ini ibarat pertobatan, maka pertobatan kita di minggu Advent kedua ini sudah mencapai 180 derajat, tidak lagi kembali ke belakang. Apa yang buruk, apa yang tidak menyenangkan, termasuk apa-apa yang tidak dikehendaki Allah, sudah berlalu itu di Advent pertama dan kedua ini, karena besok kita sudah dimasuk ke Advent, persiapan Advent yang ketiga.
saya bisa membantu Amanginan dan seluruh jemaat yang hadir dalam doa saya. Pertobatan yang diinginkan Allah hari ini sudah 180 derajat. Kita menunggu 1 minggu ke depan memasuki 90 derajat ke depan, dan pada akhirnya di tanggal 25 Desember persiapan kita sempurna. Di 24 Desember sudah akan terdengar nyanyian orang percaya, Silent Night, Holy Night. Usai itu setiap orang percaya pun akan berkata, Jesus Christus, my Savior, will come and into my heart. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami hingga kami boleh ada dan berada di minggu Advent yang kedua ini. Tentu bukan karena kehebatan kami, bukan karena kebolehan kami, tetapi karena kemurahan Tuhan semata. Itulah syukur dan sukacita kami. Dan kala kami boleh mendengar firman Tuhan melalui Rasul Paulus yang menasehati jemaat di Filipi karena pergumulan yang mereka hadapi, dari Paulus juga kami belajar menghadapi pergumulan kami harus tetap hidup suci, hidup kudus, bersyukur, bahkan berdoa dengan sukacita. Jadilah kehendak-Mu atas kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita akhiri ibadah ini dengan sukacita, dan dengan sukacita pula kita sampaikan persembahan ini hanya untuk Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
kita, terimalah berkat Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua.